Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernita Nidia Eka Putri, NIM 01A12008 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih itu pencernaan. Sistem pencernaan manusia adalah suatu sistem dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar yang kemudian diproses dalam organ-organ pencernaan. Pencernaan manusia dimulai dari menerima makanan dari luar, mencerna, menyerap bahan yang dapat diserap, serta mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Pada manusia, makanan dicerna oleh alat-alat pencernaan yang dimulai dari mulut dan diakhiri oleh usus. Hasil-hasil pencernaan manusia diserap, sedangkan sisa-sisa pencernaan dibuang melalui alat-alat pengeluaran khusus. Selanjutnya itu organ-organ pencernaan. Organ pencernaan yang pertama yaitu rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat dua organ sistem pencernaan yaitu gigi dan lidah. Masing-masing organ sistem pencernaan yang terdapat di dalam rongga mulut memiliki peranan dalam proses pencernaan makanan, di mana gigi berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil-kecil, sedangkan lidah berfungsi sebagai indera pengecap makanan, mengatur makanan pada saat mengunyah, dan menelan makanan. Lidah juga berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan air liur dan mendorong makanan masuk ke esofagus. Di dalam rongga mulut terdapat enzim yang berperan yaitu enzim amilase dan enzim proteolitik. Enzim amilase berfungsi untuk memecah molekul amilo menjadi maltosa dengan proses hidrolisis, sedangkan enzim proteolitik berfungsi untuk mencerna bakteri dan antibodi khusus pada bakteri di mulut. Yang kedua itu esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm, memanjang dari akhir rongga mulut hingga lambung. Fungsinya adalah sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung, mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak peristaltik, dan mencegah laju cairan dari perut. Makanan pada saluran ini hanya membutuhkan waktu 6 detik untuk sampai ke lambung karena kontraksi otot lurik pada ketiga kerongkongan bagian atas. Gerakan ini terjadi karena otot memanjang dan melingkar di dinding esofagus berkontraksi secara bergantian. Yang ketiga itu lambung. Lambung adalah bagian saluran pencernaan yang lebar. Lambung dapat menampung makanan 1 liter sampai mencapai 2 liter makanan. Di dalam lambung terdapat 3 enzim, diantaranya yang pertama enzim pepsin yang berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton, enzim litrase pepsin yang berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga itu enzim tripsin yang berfungsi untuk mengubah pepton menjadi polipeptida atau asam amino. Di dalam lambung terdapat yang namanya getah lambung. Getah lambung dalam lambung adalah sebagai berikut. Yang pertama itu HCl yang mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin untuk mencegah protein menjadi pepton. Yang kedua renin yang berfungsi untuk mengumpulkan susu. Yang ketiga lipase lambung untuk menghidrolisis lemak. Selanjutnya itu kantung empedu. Kantung empedu adalah organ yang berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 mili empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Pada manusia, panjang kantung empedu adalah sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap. Bukan karena warna jaringannya, melainkan warna cairan empedu yang dikandungannya. Kantung empedu berfungsi untuk menetralkan asam lambung, membantu proses pencernaan lemak, membantu fungsi enzim lipase dan sebagai bakterisida atau substansi yang dapat membunuh bakteri. Selanjutnya itu pankreas. Pankreas merupakan kelenjar endokrin yang memiliki fungsi hormonal maupun kelenjar eksokrin yang berfungsi dalam pencernaan. Sebagai kelenjar eksokrin, fungsi pankreas dalam pencernaan ialah mensekresi bikarbonat untuk menetralkan asam-asam lambung. Enzim yang berperan dalam pankreas yaitu tripsin yang berfungsi untuk memecah protein pada asam amino dasar. Hematopresinogen berfungsi untuk mengubah protein dan peptosa menjadi pepton, asam amino, dan peptida. Yang ketiga itu karbosipeptidase berfungsi untuk melepas asam amino ujung terminal C, rantai polipeptida. Yang keempat itu lipase yang berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima itu amilase yang berfungsi untuk mengubah amilo menjadi maltosa dan glukosa. Yang terakhir itu elastase yang berfungsi untuk menurunkan protein elastin dan beberapa protein selanjutnya. Organ pencernaan yang keenam yaitu usus halus. Usus halus terdiri dari duodenum, yenom, dan ileum. Fungsi usus halus yaitu untuk pencernaan toksik.
Gerakan pencernaan usus halus yaitu gerak segmental dan gerak peristalsis. Pencernaan terjadi pada duodenum, sedangkan absorpsi terjadi pada yeyunum dan ileum. Enzim-enzim yang berperan dalam usus halus adalah sebagai berikut. Yang pertama amilase yang berfungsi untuk memecah amilo menjadi disakarida. Yang kedua itu pepsin yang berfungsi untuk memecah peptida menjadi asam amino. Yang ketiga itu erepsin yang berasal dari erepsinogen yang berfungsi untuk memecah peptin menjadi asam amino. Yang keempat itu lipase yang berfungsi untuk memecah gliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima itu disakarase yang berfungsi untuk memecah disakarida menjadi monosakarida. Yang keenam itu fosfatase yang berfungsi untuk memperlancar proses penyerapan asam lemak dan glukosa. Dan yang terakhir itu enterokinase yang berfungsi untuk memecah enzim tripsinogen dari pankreas menjadi tripsin. Yang ketujuh yaitu usus besar. Usus besar adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air selama proses pencernaan, membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan keluar tubuh, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa pencernaan oleh bakteri Escherichia coli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia. Pembusukan ini menghasilkan gas H2S, indol, skatole, fenol, vitamin H, dan vitamin K yang berperan dalam proses pembentukan darah. Yang terakhir itu anus atau rektum. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses, menahan feses agar tidak keluar tiba-tiba, dan membantu feses keluar dengan gerak peristaltik. Pada anus terdapat otot pollienter yang dikendalikan oleh kehendak kita sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyakit yang terkait dengan enzim pencernaan. Exocrine pancreas insufficiency merupakan salah satu penyakit yang terkait dengan enzim pencernaan. Insufisiensi exocrine pankreas adalah kondisi di mana pankreas tidak dapat memproduksi atau melepaskan cukup enzim pencernaan untuk mencerna, memecah, dan menyerap nutrisi pada makanan. Insufisiensi pankreas dapat menyebabkan terjadinya malabsorpsi karena tidak normalnya proses digesti yang terjadi. Insufisiensi pankreas terjadi karena adanya penurunan aktivitas enzim pankreas pada lumen usus sehingga pankreas tidak dapat mempertahankan proses digesti dan absorpsi dengan baik. Apabila proses digesti berjalan dengan baik, maka akan terjadi kesulitan dalam penyerapan nutrisi. Salah satu obat untuk mengatasi insufisiensi pankreas yaitu Cepazim. Cepazim termasuk dalam kategori obat pankreatin yang merupakan obat yang mengandung enzim pencernaan yang digunakan untuk memecah dan mengolah makanan. Obat ini digunakan untuk melengkapi pengobatan pada gangguan pencernaan seperti perut kembung pada gangguan proses produksi enzim pankreas, pada gangguan hati, kelenjar empedu, lambung, dan usus. Cepazim termasuk dalam kategori obat digesten yang bekerja dengan cara memecah karbohidrat, lemak, dan protein agar dapat diserap oleh dinding usus halus untuk kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh.